Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk materi matematika wajib hari ini, seperti biasa kita akan melanjutkan ke materi baru, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat sebagai SPLTV. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, di mana pada sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri dari 2 variabel yang harus dicari, sedangkan kalau sekarang akan ditambahkan variabel ketiga yaitu Z. Kita ke penjelasannya dulu ya. Sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan. Jadi seperti 2 variabel yang sebelumnya, itu solusinya hanya ada satu, jadi nilai X-nya hanya ada satu, Y-nya hanya ada satu, Z-nya juga hanya ada satu. Untuk bentuk umumnya tidak jauh berbeda dengan yang 2 variabel, hanya saja sekarang ada variabel ketiga di sini, yaitu variabel Z. Jadi kumpulannya seperti biasa ya, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, berikutnya A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Kemudian ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di sini X, Y, dan Z ini tentu merupakan variabel yang harus kita cari nilainya. Jadi ada 3 variabel yang harus dicari nilainya nanti. Kemudian untuk yang di depan yang menempel dengan X, Y, dan Z-nya yaitu A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 itu disebut sebagai koefisien. Kemudian yang tidak berisi huruf, yang tidak berisi X, Y, dan Z, atau dengan kata lain D1, D2, D3 ini merupakan konstanta. Nah, selain X, Y, dan Z dengan kata lain koefisien dan konstanta nanti akan berupa angka. Jadi bukan berupa huruf. Yang berupa huruf hanyalah pada bagian variabelnya saja. Baik, kita lanjut ke cara menyelesaikannya dulu ya. Jadi cara menyelesaikannya itu ada 3 macam nanti. Penyelesaiannya bisa dengan metode eliminasi atau dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kemudian ada metode substitusi dengan cara mengganti salah satu nilai pada variabelnya. Kemudian yang terakhir ada metode gabungan eliminasi substitusi, di mana di metode gabungan ini kita akan mengeliminasi salah satu variabel dulu, kemudian baru kita ganti kalau nilai salah satu variabelnya sudah ketemu. Misalnya nilai X sudah ketemu duluan, berarti kita harus sudah bisa menggantinya ke persamaannya nanti. Oke. Biar tidak terlalu membingungkan di sini, kita ke contoh saja ya. Pak akan berikan satu contoh soal saja untuk video ini. Bapak akan gunakan metode eliminasi substitusi saja. Jadi untuk eliminasi dan substitusi itu tidak akan Bapak bahas, Bapak akan langsung bahas yang gabungan eliminasi substitusi. Kenapa? Karena di sini biasanya adalah metode yang paling sering digunakan dalam menjawab soal atau permasalahan nanti. Ya, seperti sebelumnya di materi 2 variabel juga akan ada berupa soal-soal cerita atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan contoh yang pertama ya. Nah, diketahui SPLTV sebagai berikut. Ingat, pada SPLTV untuk menyelesaikannya minimal ada 3 persamaan. Jadi minimal ada 3. Kalau pada 2 variabel kan ada 2. Sekarang harus ada minimal 3. Nah, di sini untuk persamaan pertama ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Yang kedua ada 3X dikurangi Y tambah 2Z sama dengan min 5. Dan yang ketiga ada X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV ini, kita akan mengeliminasi dulu. Namanya saja metode gabungan eliminasi substitusi. Maka yang kita perlu lakukan adalah eliminasi dulu. Tapi sebelumnya kalian harus memasang-masangkan masing-masing dari persamaan ini. Jadi 1 kita pasangkan dengan 2, 1 dengan 3, dan terakhir 2 dengan 3. Ingat pasangan ini ya. Pasangan ini adalah aturan untuk pengeliminasian. Jadi kalian hanya perlu mengambil 2 kali eliminasi, boleh 1 dan 2 atau 1 dan 3, atau boleh juga
kalian ambilnya 1 dan 3 dan 2 dan 3 atau 1 dan 2, 2 dan 3. Nanti untuk lebih jelasnya di langkah berikutnya ya. Ingat, memasangkan 3 tetapi kalian hanya perlu mengambil 2 pasang untuk mengeliminasi. Nah, coba perhatikan. Untuk langkah pertama, ada eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini maksudnya apa? Pasangan yang kita pilih adalah 1 dan 2 yang pertama. Kita akan hilangkan nilai X-nya. Boleh menghilangkan nilai yang lain, Pak? Boleh, boleh saja silahkan. Mau hilangkan Y-nya, nanti silahkan. Caranya sama. Hanya di sini Bapak akan jelaskan untuk yang menghilangkan X lebih dulu ya, biar kalian bisa paham langkah dasarnya. Oke, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Di sini persamaan 1 dan 2-nya Bapak tulis dulu ya. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Dan 3X min Y tambah 2Z sama dengan min 5. Oke, kemudian karena kita akan menghilangkan X, otomatis nilai di depannya X atau koefisiennya X itu harus bernilai sama. Di sini belum sama, ada 2 dan 3. Kita bisa jadikan sama-sama 6. Jadi yang di atas kali 3, yang di bawah kali 2. Oke, coba perhatikan. Atas kali 3 berarti semuanya harus dikalikan dengan 3 sampai ke bagian belakang. Hasilnya untuk yang atas itu adalah 6X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 12, jadi semua harus dikalikan 3. Yang bawah, kita kalikan 2 semua, sehingga hasilnya adalah 3 kali 2 itu 6X, min Y dikali 2 adalah min 2Y, 2Z dikali 2 adalah 4Z, dan terakhir min 5 dikali 2 adalah min 10. Oke, di sini tinggal kita hilangkan saja, karena ini harus hilang X-nya, dan dia sama-sama positif. Masih ingat ya dengan cara yang sebelumnya, sama-sama nilainya positif, 6X dan 6X sama-sama positif, maka tanda yang digunakan adalah tanda kurang, tanda pengurangan. Jadi ini 6X dikurangi 6X pasti habis. Yang tersisa adalah 3Y dikurangi min 2Y ditambah 3Z dikurangi plus 4Z sama dengan 12 dikurangi min 10. Jadi kalau kalian belum hafal dengan langkah-langkahnya langsung, boleh ditulis seperti kotak biru ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya 3Y dikurangi min 2Y, hasilnya sekian, silahkan ditulis. Jangan lagi nulis yang warna biru ini. Ya, ini boleh dihilangkan langkah yang warna biru, biar menghemat waktu dan juga menghemat tempat. Oke, berikutnya 3Y, karena ini min kali min ya, jadinya adalah plus. Jadi 3Y tambah 2Y ditambah 3Z, karena di sini min kali plus, hasilnya adalah min. Yang belakang 12 dikurangi min 10, hasilnya adalah plus 10. Oke, berikutnya tersisa 3Y tambah 2Y adalah 5Y, 3Z dikurangi 4Z, ini 3 dikurangi 4 kan adalah min 1 ya. Di sini tidak ditulis satunya, tapi ditulis Z-nya saja. 12 tambah 10 adalah 22. Oke, apakah sudah ketemu salah satunya, X, Y, atau Z-nya? Ternyata belum ya. Jadi di sini masih Y dan Z yang ada. Jadi ini kita beri nomor dulu. Beri nomornya adalah 4. Jadi kita ketemu persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Berarti kalian sudah punya 4 persamaan. Persamaan 1 tadi yang di soal, 2 dan 3 yang juga di soal, dan terakhir 4 yang sudah kita temukan. Oke. Nah, lanjut, Bapak akan pindahkan slide-nya. Jadi silahkan kalian perhatikan langkah yang berubah ya. Oke, Bapak tulis kembali soalnya dulu. Nah, di sini 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4 persamaan 1, 3X min Y tambah 2Z sama dengan min 5. Itu persamaan 2, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5 persamaan 3, dan 5Y dikurangi Z sama dengan 22 adalah persamaan ke-4. Nah, karena kita tadi sudah menghilangkan atau eliminasi X dari 1 dan 2, sekarang langkah kedua, sekali lagi eliminasi X, tapi pasangannya adalah persamaan 1 dan 3. Kalau tadi kan 1 dan 2. Tadi 1 dan 2, sekarang kita pakai 1 dan 3. Oke, paham ya langkah-langkahnya? Jadi eliminasi huruf yang sama itu 2 kali. Langkah pertama eliminasi X tadi, langkah kedua eliminasi X juga.
tetapi dari pasangan persamaan yang berbeda. Kalau tadi sudah 1 dan 2, sekarang 1 dan 3, atau boleh juga 2 dan 3. Oke. Kalau kalian di persamaan pertama eliminasi Y tadi, berarti yang persamaan kedua juga harus eliminasi Y juga. Oke, semoga dipahami yang bagian itu ya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh langsung lewat WA saja ya, atau komentar Google Classroom-nya juga. Pasti akan Bapak balas. Oke, ini persamaan 1 dan 3-nya Bapak tulis dulu. 2x tambah y tambah z sama dengan 4, dan x tambah 2y tambah 2z sama dengan 5. Nah, karena kita menghilangkan x, di sini kan x-nya juga belum sama ya. Di atas 2, di bawah 1, karena tidak ditulis ya. Makanya kita sama-sama jadikan 2. Berarti yang atas tidak perlu dikalikan dengan suatu bilangan, atau hanya perlu dikalikan dengan 1, sedangkan bawahnya perlu dikali dengan 2. Nah, seperti ini. Karena yang atas kali 1 berarti tidak ada perubahan yang atas. Sedangkan yang bawah itu ada perubahan dari x menjadi 2x, kemudian plus 2y menjadi 4y, plus 2z dikali 2 jadinya adalah 4z ya, ada yang ini ya. Kemudian 5 kali 2 adalah 10. Nah, perhatikan lagi. Di sini ingat tanda pengurangannya. Di sini kan x-nya sama-sama positif ya, sama-sama positif. Maka kalian kalau ingin menghilangkan menggunakan tanda min karena dia sama-sama positif. Atau kalau sama-sama negatif juga pakai tandanya min. Ingat catatan di materi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ini 2x dan 2x-nya habis, berarti tersisa y dikurangi plus 4y ditambah z dikurangi plus 4z. Ingat, tanda yang di depannya mengikuti ya. Sama dengan 4 dikurangi 10. Kita hitung pelan-pelan. Nah, di sini min kali plus min, di z-nya juga min kali plus adalah min. Sehingga yang tersisa y dikurangi 4y ditambah z dikurangi 4z sama dengan 4 dikurangi 10. Kemudian tersisa adalah y dikurangi 4y, 1 dikurangi 4 adalah min 3. Z dikurangi 4Z juga min 3Z. 4 dikurangi 10 adalah min 6. Oke, ini juga sama ya, belum ketemu salah satu variabelnya. Jadi belum ketemu X, Y, ataupun Z-nya, sehingga yang perlu kalian lakukan adalah menamai persamaan ini kembali dengan 5. Ini persamaan yang kelima. Jadi kita sudah ketemu 5 persamaan. Loh, dari tadi makin banyak persamaannya Pak ya. Ya, tidak masalah. Inilah langkah-langkahnya. Nanti setelah persamaan kelima ini akan ketemu kok salah satu dari variabel yang belum kalian ketahui. Atau salah satu dari jawabannya. Oke, semoga ini sudah dipahami. Itu langkah kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga, tetapi Bapak akan tulis dulu dari awal lagi persamaannya karena berpindah slide ya, biar kalian tidak lupa persamaannya. Nah, sekarang ada tambahan persamaan ke-5. 1, 2, dan 3-nya tetap. Sekarang ada tambahan persamaan 4 dan 5 yang Bapak tulis di sini. Oke. Nah, di sini sekarang tadi kita sudah langkah keduanya. Sudah ketemu 4 dan 5. Nah, sekarang tinggal eliminasi 4 dan 5-nya. Oke. Eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Kenapa harus 4 dan 5? Karena 4 dan 5 ini ternyata punya bentuk yang sama, yaitu Y dengan Y dan Z dengan Z. Ada nilai variabel yang sama. Jadi bisa ketemulah sistem persamaan linear 2 variabel ternyata ya untuk persamaan 4 dan 5. Coba tulis lagi. 4 dan 5-nya, 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Min 3Y min 3Z sama dengan min 6. Nah, di sini Bapak akan kalikan, karena kita akan eliminasi Y ya, otomatis nilai Y-nya harus sama. Jadi, di atas nilainya 5, bawah nilainya min 3 belum sama. Kita akan menyamakannya menjadi 5 dan 3 bisa kita samakan menjadi 15. Berarti atasnya kali 3, bawahnya kali 5. Ingat, tanda min dan plus harus tetap bertahan.
tidak boleh merubah tanda. Oke, untuk atas itu kali 3, bawah kali 5. Jadinya adalah 5 dikali 3 15, min Z dikali 3 min 3Z, 22 kali 3 adalah 66. Min 3Y dikali 5 adalah min 15. Sorry, ini min... Oh, Bapak keliru ya. Ini harusnya 5Y kali 3 ini 15Y. Ya, 15Y di sini ya. Ini harusnya 15Y juga, min 15Y. Oke. Nah, berikutnya di sini juga 15Y berarti yang Z-nya sudah benar ya. Min 3Z kali 5 adalah min 15Z sama dengan min 30. Oke, untuk menghilangkannya, ingat, ini kan Y-nya harus dihilangkan. Sekarang Y-nya itu berbeda tanda. Ternyata Y-nya beda tanda. Yang atas positif, yang bawah ternyata negatif. Jadi apa tanda yang kita gunakan? Tanda yang kita gunakan adalah plus. Kalau dia berbeda tanda. Jadi 15 dikurangi 15 habis. Oke, 15 dikurangi 15 habis. Yang tersisa adalah Z-nya saja. Min 3Z ditambah min 15Z sama dengan 66 ditambah min 30. Jadinya min 3Z dikurangi 15Z sama dengan 66 dikurangi 30. Nah, min 3Z dikurangi 15Z itu adalah min 18Z sama dengan 66 dikurangi 30 adalah 36. Jadi ingat langkah yang di warna biru ini, yang warna biru itu boleh tidak kalian tulis pada saat mengerjakan soal. Yang perlu adalah ini langkah yang warna hitam yang paling bawah ini ya. Oke, kita cari nilai Z-nya. Z sama dengan 36 dibagi min 18. 36 bagi 18 adalah 2, plus bagi min adalah min. Kita sudah ketemu satu nilai, yaitu Z sama dengan min 2. Nah, berikutnya, setelah langkah Z sama dengan min 2 ini, maaf ya sebelumnya, setelah langkah Z sama dengan min 2 ini tadi, mohon maaf ya Bapak, mohon maaf sekali, ini keliru, harusnya Y yang bagian atasnya. Oke, lanjut ke langkah keempat lagi sedikit aja, kita sudah selesai. Jadi Bapak lanjut ke langkah nomor 4. Untuk langkah keempat, Bapak tulis lagi 2X tambah Y tambah Z-nya sama dengan 4, persamaan 1, 2, 3-nya tetap. Dan ada persamaan 4 dan 5 yang baru yang kita ketemu. Dan ada satu lagi nilai Z yang sama dengan min 2. Nah, karena sudah ketemu Z sama dengan min 2, kita lanjut ke substitusi. Nah, ini langkah campuran. Untuk langkah keempat, substitusilah nilai Z yang sama dengan min 2 itu ke persamaan keempat. Jadi, persamaan yang disubstitusi ini atau diganti nilai Z-nya ini boleh kalian pilih 4 boleh, 5 juga boleh. Pilih yang paling mudah. Lanjut, Bapak tulis dulu yang persamaan 4 ya. 5Y min Z sama dengan 22. Nah, disinilah ganti nilai Z-nya dengan min 2. Sehingga 5Y dikurangi dari ini ya. Minnya dari sini, Z-nya adalah min 2. Z-nya min 2 sama dengan 22. Oke, 5Y min kali min adalah plus. 5Y tambah 2 sama dengan 22. 5Y sama dengan 22 dikurangi 2. 5Y sama dengan 20. Y-nya saja 20 per 5. Nilai Y-nya adalah 4. Jadi sudah ketemu dua nilai di sini. Z sudah, Y juga sudah. Untuk yang kelima, langkah terakhir ya. Karena Y sudah ketemu, Z sudah ketemu, berarti tinggal terakhir substitusi Y sama dengan 4 dan Z sama dengan min 2 ke persamaan 1. Nah, di sini kenapa ke persamaan 1? Untuk mencari nilai X-nya. Kita lanjut. Persamaan 1 adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Y-nya ganti 4. Z-nya ganti min. Nah, sehingga kalau kita tulis lagi, 2X tambah 4 ditambah min 2 sama dengan 4. Jadi tambah-tambah ini tetap turun ya, jangan diganti-ganti nanti.
Oke, 2x tambah 4 dikurangi 2 sama dengan 4. 2x tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 2x sama dengan 4 dikurangi 2. Ya, 2x sama dengan 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2x sama dengan 2. Berarti x-nya 2 bagi 2, x-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah ketemu ketiganya, x, y, dan z. Sudah ketemu dari soal tersebut, sehingga untuk kesimpulannya bisa kita tulis, jadi penyelesaian dari SPLTV tersebut atau penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah dari x dulu ya, x-nya 1, y-nya 4, dan z-nya min 2. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau belum, silahkan ditanyakan kembali. Oke, demikian tadi pembahasan untuk sistem persamaan linear 3 variabel untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bapak. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau komentar Google Classroom-nya. Ingat, jangan hanya terpaku pada materi ini saja, silahkan cari lagi materi sistem persamaan linear 3 variabel di buku lain, di video lain. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.